Setelah rasa malu yang meledak di lapangan, Raka pikir semuanya selesai. Tapi ternyata itu adalah awal dari sesuatu yang tak terduga. Saat semua tertawa, satu suara berdiri membela Gibran. Dan kini langkah kecil menuju pemulihan dimulai. Raka dan Gibran masuk ke ruang UKS yang tenang dan rapi, dengan aroma antiseptik yang samar-samar tercium di udara. Tirai putih bergoyang pelan tertiup angin dari jendela yang setengah terbuka. Di pojok ruangan, berdiri sebuah rak besar dari kayu berwarna coklat tua, dipenuhi deretan sepatu-sepatu bekas layak pakai yang tersusun rapi. Ada sepatu olahraga, sepatu sekolah, hingga sandal bersih yang sepertinya baru saja dicuci. Sebagian sepatu terlihat masih kokoh, hanya sedikit lusuh. Sementara yang lain tampak seperti menyimpan banyak cerita dari pemilik sebelumnya. Seorang petugas UKS menyambut ramah. Silakan nak, pilih aja. Semua sumbangan dari alumni tahun-tahun sebelumnya. Kalau cocok boleh dibawa pulang. Raka menatap rak sepatu itu seperti sedang berdiri di depan etalase toko seperti elit. Matanya berbinar penuh harap. Ia mengamati setiap pasang dengan teliti, membayangkan bagaimana rasanya jika salah satunya menjadi miliknya. Dengan antusias, ia mulai mencoba beberapa sepatu satu persatu. Namun setiap percobaan selalu berakhir dengan gelengan kepala. Sebagian terasa terlalu sempit hingga membuat jari-jarinya terhimpit. Sebagian lagi sudah aus di bagian sol, seolah tak sanggup lagi menemaninya berlari atau melangkah jauh. Raka mendesah pelan, merasakan campuran antara kecewa dan geli pada dirinya sendiri. Di rak paling bawah terselip sepasang sepatu hitam yang tampak berbeda dari yang lain. Ada bekas goresan kecil di sampingnya, membuatnya terlihat begitu familiar. Raka membungkuk, menatapnya lekat-lekat, seakan sedang memastikan sesuatu yang sudah lama ia kenal. Tangannya terulur ragu-ragu, lalu perlahan mengambil sepatu itu, merasakan bobotnya yang tak asing di genggaman. Ia mengusap debu tipis di permukaannya, lalu dengan hati-hati membuka bagian lidah sepatu. Saat itu juga matanya membesar. Ada tulisan nama yang pudar di sana, tergores dengan spidol hitam, namanya sendiri. Loh, ini sepatuku. Aku ingat, ini sepatu yang hilang 2 bulan lalu waktu aku taruh di teras. Ia melihat inisial Raka D yang ia tulis sendiri dulu pakai spidol. Iya, sepatu ini diserahkan Pak Satpam. Ditemukan di lapangan waktu hujan. Gak ada yang ngaku. Kami taruh di rak sumbangan. Raka tersenyum haru. Raka duduk di bangku panjang, menaruh sepatu di pangkuannya seolah memegang sesuatu yang berharga. Dengan gerakan hati-hati, ia memasukkan kaki ke dalam sepatu lamanya, menarik tali dan mengikatnya perlahan, memastikan simpulnya rapi. Senyum lebar mengembang di wajahnya, senyum yang hanya muncul saat seorang bertemu sahabat lama yang penuh kenangan. Di sampingnya, Gibran berdiri sambil menyilangkan tangan, tersenyum hangat melihat perubahan ekspresi Raka. Ada rasa lega dan bahagia yang ikut menular dari Raka, seolah momen sederhana ini adalah akhir dari perjalanan kecil yang penuh arti. Kayaknya jodohmu emang sama sepatu itu. Kita kayak RDR-an, dipisah 2 bulan dipertemukan lagi di UKS. Mereka tertawa kecil bersama. Raka berdiri di depan cermin tua di UKS, menatap pantulan dirinya dengan senyum tipis yang perlahan melebar. Kali ini tak ada jempol menyembul dari sepatu. Yang terlihat hanyalah seorang anak remaja sederhana yang akhirnya bisa berdiri dengan percaya diri, seolah siap melangkah menghadapi hari-hari berikutnya tanpa rasa malu. Kayaknya ini pertama kalinya aku suka ngelihat diri sendiri lagi. Raka kembali ke kelas. Kali ini kepalanya tegak.
Langkahnya mantap menyusuri lorong sekolah. Beberapa teman spontan melirik ke arah kakinya, lalu terdiam sejenak. Ada yang saling pandang dengan alis terangkat, kaget melihat perubahan itu. Sepatu bolong yang dulu jadi bahan ejekan kini telah berganti, dan seakan-akan Raka bukan lagi anak yang sama seperti kemarin. Lah, itu sepatu barunya dari mana? Keren kak, udah kayak punya wali kelas. Wih, baru ya? Pinjem dong buat foto OOTD. Ini bukan sepatu baru, ini cinta lama yang kembali. Aku lihat tadi kamu di UKS. Kamu tahu nggak, sepatu itu udah 2 kali disemir sama petugas. Mereka nunggu ada yang cocok. Berarti bukan cuma aku yang sayang sepatu ini. Kadang yang hilang itu cuma nyasar sebentar. Kita gak pernah tahu seberapa berharganya sesuatu sampai hal itu hilang. Dan kadang Tuhan menyimpan sesuatu untuk dikembalikan di waktu yang tepat. Untuk Raka, sepatu itu bukan cuma alas kaki, tapi lambang perjuangan, kesabaran, dan harapan yang kembali. Jangan lupa like, komen, dan share ya jika suka cerita seperti ini. Kita lanjut ke episode 5.